Sekarang kita buka, Bapak akan buka sekarang Hari Raya Siwaratri. Siwa itu bisa dalam bentuk sinar suci Tuhan sebagai pemeralihan. Siwaratri bisa juga merupakan suatu kegiatan suci yang mesti dilaksanakan. Ada adik sekalian dan umat sedharma, para pemangku tentunya sudah memahami semua. Banyak metode, banyak cara untuk membuka tabir Hari Raya Siwaratri. Cuman adik-adik kalau lihat di media sosial yang menyalah-nyalahkan tentang Siwaratri itu diceritakan dengan kisah ludaka, itu tidak benar. Adik-adik jangan mudah terpengaruh. Barang siapa menyatakan itu tidak benar, sesungguhnya dialah manusia yang tidak paham sesungguhnya. Mereka yang tidak bisa mengupas dengan baik, dia hanya menggunakan kemampuan dirinya, keegoan dirinya, pasti dia menyalah-nyalahkan. Bagaimana kisah ludaka yang sudah dituliskan oleh Empu Tan Akung. Beliau adalah orang suci, orang spiritual, tidak sembarangan menulis. Kita yakin itu benar. Kalau kita tidak tahu, jangan mengatakan tidak benar. Sekarang kenapa beliau memiliki pemikiran demikian? Bapak akan coba mendalami, memahami. Dumugi beliau berkenan membuka hati dan pikiran Bapak, sehingga Bapak menyampaikan tidak keliru, tidak salah. Ya. Diceritakan dalam kisah itu, Ludaka adalah orang miskin, sudra, yang hanya mencari makan untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya dengan cara berburu binatang. Suatu saat dia kehabisan makanan, dia berburu dengan tidak membawa makanan apa-apa, dan saat itu dia tidak mendapatkan hasil buruan apapun. Sampailah malam. Namanya malam, dia takut dimakan oleh harimau atau macan atau apapun binatang buas, sehingga beliau naik ke pohon bilu. Dia takut jatuh, supaya dia bisa melek terus. Daun bilu dipetik satu persatu, dibuang ke bawah. Padahal hari itu hari yang sangat gelap. Inilah hari Siwaratri, Tilem kepitu. Jadi hari malam yang paling gelap di antara malam. Sampai pagi, ternyata di bawah ada Dewa Siwa sedang melaksanakan tapa berata yoga samadhi agar alam semesta aman tentram keteraharja, gemah ripah loh jinawi, sarwa tinanur sarwa mupu, sarwa tinuku sarwa murah. Agar umat manusia semua hidup tentram damai keteraharja, silihasah, silihasih, silihasuh, segalak seguluk sebayan takil paras-paros sarpenayu. Itulah Dewa Siwa. Makanya Dewa Siwa adalah satu dewa yang sangat dihormati oleh seluruh para dewa. Kenapa Dewa Siwa dihormati oleh para dewa? Karena Dewa Siwa lah dewa yang paling dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dilihat dari pakaian beliau, menggunakan kulit binatang atau kulit pohon. Tuhan selembar benang pun tidak berpakaian dalam wujud siapa? Sang Hyang Acintir. Nggak ada pakai busana. Sedangkan dewa-dewa lain busana mas-masan dan sebagainya. Makanya di situ ada sabda Tuhan bahwa para dewa kuberi kejayaan. Dengan kejayaan para dewa menutupi keagunganku. Sehingga umat manusia semua melupakan Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwasa.
Yang dipuja adalah para dewa. Coba lihat di India maupun di Indonesia. Dewa Brahma, yang butuh ilmu pengetahuan, Dewa Brahma dipuja dengan saktinya. Yang butuh keselamatan, kesejahteraan, Dewa Wisnu. Yang butuh pemeralina segala gering, gerubuk dan sebagainya, Dewa Siwa dan saktinya. Kalau ingin kejayaan perang, Dewa Indra dan seterusnya. Hanya tingkatan dewa, melupakan Brahman, ide sang yang widewasya. Tetapi pada zaman sekarang sudah mulai muncul kesadaran itu, mulai memuja Tuhan dan manifestasinya. Baik adik-adik, kita buka sekarang. Lubdaka adalah memburu, sama dengan kita manusia yang haus ilmu pengetahuan sesungguhnya. Kalau kita lihat Lubdaka tidak tahu ilmu pengetahuan, tidak berniat untuk mohon pengampunan, tapi dengan melaksanakan kegiatan menjaga jagra malam itu, didapatkan pengampunan, diberilah tempat di Siwaloka. Maka dari itu kita semua meniru hakikatnya manusia monkey see, monkey do. Apa monkey? Apa monkey? Monyet. Monyet melihat, monyet menirukan. Hakikatnya manusia begitu juga. Masa monyet aja bisa melihat, dia bisa menirukan. Masa kita manusia melihat tidak bisa menirukan? Jadi kita kan kalah sama monyet nanti. Betul nggak? Nah, adik-adik sekalian, kalau melihat jero mangku, ngante, ucap yang baik, memuja, melaksanakan yang baik, lihat, tirukan. Orang tua ngajar yang benar, dia tirukan. Kalau yang nggak benar, jangan ditirukan, agar kita tidak dibilang sama dengan apa? Mangki tadi, ya. Karena mangki itu mau benar mau salah dia niru aja. Tapi kita manusia kan punya akal pikiran, ya. Kita lanjut. Namanya Lubdaka itu melaksanakan upawasa, tidak makan dia. Jagra, mekemit dia, melihat dengan kesadaran agar nggak jatuh gitu, mempertahankan badannya. Kemudian tidak berbicara, karena kalau berbicara kedengeran binatang nanti dia dicari ke atas kan gitu. Sehingga kita pun menirukan sekarang. Kalau bisa laksanakan jagra, melek selama 36 jam. Yang kedua, kalau bisa dilaksanakan tidak berbicara, mune berate selama 12 jam, tidak berbicara. Yang ketiga, upawasa, berpuasa selama 24 jam. Apa sih tujuan kita melaksanakan Siwaratri? Tujuannya hanya satu, niru Lubdaka. Lubdaka dapat sorga di Siwaloka. Kita pun ingin mencapai tujuan ajaran agama Hindu, yaitu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Bisakah kita di zaman Kali Yoga, zaman sekarang ini, menghapus dosa menjadi 0? Bisa? Adik-adik bisa nggak? 100. Adik-adik luar biasa, betul-betul Brahmana dan kesatria. Bapak berbicara kepada para pemangku yang ada di Jakarta Timur, Dharmatula waktu itu, pas Siwaratri juga Bapak tanya, dia mengatakan tidak bisa. Tanya. Demikian juga para sulingge seprovinsi Bali, Bapak pernah undang di kantor gubernur, perwakilan di tiap-tiap kabupaten kota, Bapak tanyakan tuh, Jawa juga tidak bisa. Begitu menyatakan tidak bisa, berarti dirinya dipakai parameter, bukan agama, bukan Tuhan.
Bapak salut sama adik-adik yang menyatakan tadi dosa bisa sampai 0, 100 nilainya. Berarti adik-adik menggunakan parameter agama, parameter Tuhan berbicara agama. Itulah kebenaran agama. Adik-adik SMA mungkin sudah praktek, adik-adik SMP mungkin sudah praktek, yang SD nanti akan mengalami bagaimana cahaya dipakaikan prisma, dibiaskan menjadi pelangi, warna pelangi, hikubijikubiniu. Ambil lensa selanjutnya, jarak sekian senti, sekian derajat dari arah cahaya, cahaya akan keluar putih, tetapi masih ada pelanginya sedikit. Kemudian ambil lagi prisma ketiga, sekian senti, sekian derajat, dia akan keluar cahaya jernih sama dengan cahaya yang datang. Ini ilmu fisika. Inilah bukti contoh pratyaksa permanen. Agama itu menyatakan sekali pada dunia. Sesungguhnya alam sunia dengan alam nyata adalah sama, asalkan kita tahu. Gitu ya. Artinya apa? Anggaplah pelangi itu adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita perbuat. Kalau kita mau melaksanakan seperti tiga prisma ini, Muna Brata, Jagra, dan Upawasa, yakinlah, jangan bertanya kepada orang, karena orang itu hanya pura-pura tahu. Yakini saja, karena agama adalah untuk diyakini dan dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk disalah-salahkan. Terkadang keegoan kita sebagai manusia, apa yang kita tahu itu kita yakini sekali benar, apa yang tidak kita ketahui dianggap tidak ada, malah dianggap salah. Nah, ini yang keliru. Agama Hindu Dharma itu sangat dalam dan sangat luas. Orang bijak menyatakan, andaikan air laut dijadikan tinta, dikalikan 3 untuk menulis ilmu tentang Tuhan, belum habis ilmunya Tuhan ditulis dengan 3 kali air laut yang dijadikan tinta.